Ya, pertemuan saat ini kita akan membahas mengenai database atau basis data. Terdapat dua pendekatan dalam manajemen atau pengelolaan data. Yang pertama yaitu pendekatan tradisional dan berikutnya adalah pendekatan database. Untuk pendekatan tradisional, di sini ada beberapa poin. Untuk pemrosesan data diperlukan untuk mengolah data menjadi informasi. Integrasi informasi dapat menjadikan informasi menjadi lengkap dan relevan sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal. Kemudian secara tradisional atau konvensional, kegiatan pemrosesan data suatu aplikasi dilaksanakan oleh bagian yang terkait dengan aplikasi tersebut. Dan yang ketiga, suatu aplikasi itu terdiri atas kumpulan program aplikasi, file data, dan prosedur yang mengerjakan suatu proses atau fungsi. Nah, setiap program aplikasi di dalam suatu lingkungan prosesan file tradisional khusus beroperasi pada file data yang dibuat spesifik untuk aplikasi itu. Dan antar file data gitu ya, itu tidak ada relasinya. Dan pada umumnya data didefinisikan dan disusun dengan cara yang berbeda untuk setiap aplikasi. Secara tidak langsung, pendekatan tradisional mengemukakan bahwa belum adanya keterhubungan antar data, baik yang untuk diproses nanti menjadi informasi ataupun yang hanya disimpan saja gitu ya. Nah, ini adalah contohnya. Jadi kalau misalnya dalam sebuah organisasi hanya punya aplikasi akademik, ya, jadi dia hanya punya data akademik mahasiswa saja. Demikian juga kalau misalnya ada aplikasi marketing, dia hanya punya data marketing saja, aplikasi personil dan seterusnya, di mana keseluruhan data, baik data akademik mahasiswa sampai data gaji misalnya, itu tidak ada hubungannya. Nah, ini yang disebut dengan pendekatan tradisional. Nah, adapun kelemahan dalam mengelola data dalam pendekatan tradisional, yang pertama itu cenderung terjadinya duplikasi. Jadi bisa saja gitu ya, dari data personalia, data gaji, data mahasiswa misalnya, itu ada data yang ada ganda, ada duplikasi gitu ya, atau redundansi bahasanya. Jadi akibatnya ini modifikasi dari data yang diduplikat harus dilakukan gitu karena memang sehingga kurang efektif. Dan kemudian juga ini bicara tentang size atau ukuran simpanan luar yang menjadi boros. Oke, ini adalah contohnya redundansi dalam penyimpanan data di mana terjadi pengulangan ya pada kode mata kuliah dan SKS yang sama. Ini misalnya untuk mata kuliah MK01 gitu ya. Itu ditulisnya bisa 1, 2, 3 kali. Dan MK02 ini bisa 2 kali gitu. Harusnya 1 kali saja sebenarnya. Nah, kemudian duplikasi penulisan sering kali tidak dapat dihindarkan dalam penyimpanan data untuk pendekatan tradisional ini. Nah, ini contoh berikutnya. Nah, ini contoh berikutnya ya. Di mana ini contoh redundansi, ada tabel A, B, C, dan D. Nah, ini kalau diperhatikan sebenarnya tabel D itu sudah diwakili dengan adanya tabel A dan juga tabel C. NIM itu ada pada tabel A dan telepon wali itu ada pada tabel C. Jadi sebenarnya tabel D ini redundant ya, tidak diperlukan, sebenarnya bisa dihapus. Tuh. Oke, ini contoh redundansi yang lainnya, data yang sama disimpan dalam banyak tabel yang berbeda. Nah, ini kalau misalnya diperhatikan, eh, sebenarnya di tabel nilai ya, itu mewakili tabel mata kuliah dan juga tabel mahasiswa. Nah, jadi sebenarnya tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah itu tidak perlu, gitu, karena sudah cukup dengan adanya tabel nilai. Ada kolom untuk NIM, nama mahasiswa, kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan SKS serta nilainya. Ya, ini adalah kelemahan berikutnya pada manajemen data dengan pendekatan tradisional. Ya, yang kedua, tidak terjadi hubungan data, tidak ada relasi datanya. Kemudian berikutnya data menjadi terisolasi karena antar file data itu tidak terhubung ya. Kemudian yang keempat, berpotensi terjadinya inkonsistensi data, yaitu jika dilakukan modifikasi data pada misalnya pada satu file dalam satu tabel. Nah, tetapi file yang lain itu tidak 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 dimodifikasi gitu ya. Sehingga bisa jadi ketika yang datanya harusnya sama ini jadi berbeda.
Nah, harusnya semuanya itu dimodifikasi secara bersamaan. Nah, kemudian yang kelima, muncul data yang membingungkan. Ini datanya confusion ya. Jadi bisa jadi data yang sama tapi disajikan dengan terminologi yang berbeda, dengan maksud yang berbeda. Kemudian yang berikutnya, program aplikasi itu tergantung pada format file ya. Yaitu kapan saja format data berubah, maka seluruh program yang menggunakan data tersebut harus berubah, ya, harus dimodifikasi. Nah, kemudian kelemahan berikutnya, sulit untuk menyajikan objek data yang kompleks. Nah, keadaan ini menyebabkan adanya pendekatan database. Jadi, manajemen data menggunakan pendekatan basis data. Dengan keterbatasan tersebut, gitu ya, berdasarkan kelemahan-kelemahan pada pendekatan tradisional, pemrosesan file tradisional itu kurang mempunyai keluasan dan tidak mendukung pemakaian data bersama atau data sharing gitu ya, termasuk juga data yang saling berelasi. Nah, hal ini menyebabkan tidak dapat dilakukannya kayak pertukaran data antar aplikasi dan juga sering terjadi keterpaksaan harus dilakukan pengetikan ulang data misalnya dari satu aplikasi ke aplikasi yang lain dan ini membutuhkan banyak sumber daya termasuk waktu juga dan biaya. Nah, kemudian sehingga untuk mengatasi hal tersebut dikenalkan konsep manajemen data dengan pendekatan basis data atau database. Nah, jadi basis data ini didefinisikan sebagai sekumpulan data yang punya relasi, saling berhubungan. Nah, disimpan dengan minimum redundansi, secara nggak langsung mengatakan minimum berarti ada juga yang redundan, walaupun tidak banyak, tidak sebanyak menggunakan pendekatan tradisional, tapi setidaknya redundansinya tuh sangat-sangat minim, bahkan cenderung tidak ada. Nah, ini disimpan dengan minimum redundansi untuk melayani banyak aplikasi secara optimal, gitu ya. Tujuan awal dan yang utama dalam pengelolaan data dalam sebuah pendekatan database adalah agar penggunanya dapat memperoleh atau mengakses data dengan mudah dan cepat. Nah, ini bicara tentang efektivitas dan juga efisiensi ya. Nah, di dalam penggunaan basis data, terdapat suatu tempat penyimpanan data tunggal yang dikelola. Nah, ini secara nggak langsung manifestasinya ada kepada server gitu ya. Dan data tersebut didefinisikan sekali dan kemudian diakses oleh berbagai macam user dan juga aplikasi bergantung pada kebutuhan aplikasinya. Gitu. Jadi, banyak orang dengan banyak aplikasi bisa mengakses penyimpanan data tunggal yang tersimpan pada satu piranti server misalnya. Nah, penggunaan basis data memberikan sejumlah keunggulan potensial. Nah, ini cenderung dijadikan sebagai aset gitu ya, karena dia punya keunggulan, dia punya value dibandingkan dengan ya pemrosesan file gitu atau data dengan pendekatan tradisional. Nah, ini adalah kelebihan dari penggunaan database yang jelas cepat gitu ya, cepat dan mudah. Jadi menciptakan efektivitas dan efisiensi gitu ya. Dan kemudian di sini ada ruang penyimpanan lebih efisien. Kemudian redundansi data minimum walaupun tetap ada redundansi. Data yang jelas konsistensi gitu ya. Data ketika diubah maka keseluruhan data itu bisa diakses yang terbarunya, yang update-annya. Kemudian data itu punya terintegrasi gitu ya. Dia dalam artian saling terhubung gitu. Dan kemudian datanya juga bisa di-sharingkan kecuali memang ada akses-akses tertentu tergantung kebutuhan atau kepentingan atau bahkan ya wewenang pengguna ya. Nah, kemudian menjalankan pembakuan dalam format tertentu, mempermudah pengembangan aplikasi, bisa jadi ada aplikasi A, B, C, D dengan berbagai macam banyak datanya, tapi dengan misalnya penggunaan data tunggal, pengembangan aplikasi jadi semakin mudah. Kemudian menyediakan antarmuka banyak pengguna, menggambarkan relasi, ada hubungan yang kompleks antar data, gitu ya. Dan kemudian menjalankan batasan keutuhan, bicara tentang integrity, kemudian dan menyediakan backup. Nah, ini penting karena bagaimanapun juga basis data dengan basis data ya, pendekatan basis data itu cenderung memiliki resiko, tapi bisa di backup gitu ya, bisa diminimalisir resiko tersebut dengan
ketersediaan backup dan juga recovery. Nah, ini resiko-resiko dalam penggunaan database, adanya spesialisasi baru, biaya yang cukup besar, konversi data penting sekali agar datanya punya format yang sama. Ketika misalnya formatnya banyak, kan agak sedikit rumit. Perlu backup, gitu. Itu jadi bagian dari resiko. Meningkatnya kompleksitas data, data itu vulnerable, cenderung adanya gangguan dengan adanya data sharing. Kemudian bisa jadi ada konflik organisasi. Ya, ini adalah konsep dasar pengaturan file dengan menggunakan pendekatan database. Di sini kalau dari tabelnya terlihat, jadi database itu merupakan kumpulan dari beberapa file, di mana ada file data, file teks, kalau dilihat dari gambar di sebelah kanannya ya, file spreadsheet sampai file video misalnya. Nah, file ini ternyata memiliki beberapa record. Jadi ada rekam ya, ada contohnya misalnya sini ada recordnya nama, alamat, dan sebagainya gitu ya. Nah, dalam record ini terdiri dari beberapa field. Nah, field ini merupakan karakter yang diinputkan. Nah, dalam karakter tersebut dikomposisikan dari kumpulan bilangan biner 0 dan 1 ya. Ini konsep dasar pengaturan file untuk pendekatan database. Oke, ini adalah secara utuhnya ketika kita misalnya memposisikan ada sebuah database. Jadi database itu, di dalam database ada beberapa file, ini contohnya file nilai, di mana dalam file nilai itu kita bisa lihat secara spesifik, misalnya ada tabel. Nah, tabel ini tersusun dari baris dan kolom. Yang baris itu horizontal, kolom itu yang vertikal ya, bawah. Nah, jadi untuk yang vertikal, yang kolom ini, itu memiliki atribut. Nah, atributnya itu ada ID mahasiswa, kode mata kuliah, semester, nilai. Nah, ini atributnya. Nah, kemudian ketika kita isi satu baris ini disebut dengan record. Ya. Nah, di dalam record ini, kalau dicek ada isinya, misalnya 1451 PIK semester 1 nilai A gitu ya. Nah, ini adalah recordnya dan ini 1451 ini fieldnya gitu. Ini detail dari selnya gitu ya di dalam tabel. Nah, field ini satu ini gitu ya. Satu ini menandakan karakter. Satu itu karakter, 4 itu karakter. Di mana karakter ini kalau diurai berangkat dari gabungan bilangan-bilangan biner 0 dan 1. Nah, ini maksud dari database. Jadi kalau dibahas mengenai apa itu database, ya database sekumpulan file gitu ya, yang memiliki atribut dan memiliki record, di mana setiap record memiliki field yang memiliki karakter dan disusun dari komposisi 0 dan 1, bilangan biner 0 dan 1. Oke, ini adalah skema dari sistem manajemen pengelolaan data dengan pendekatan database. Jadi ini membahas mengenai bagaimana data itu bisa di data sharing bersama ya. Datanya bisa di-sharing bersama oleh berbagai macam pengguna dan juga oleh banyak aplikasi, di mana pada dasarnya data tersebut digunakan untuk menghasilkan ujung-ujungnya adalah informasi. Nah, informasi itu bentuknya seperti laporan, kemudian misalnya pengkategorian data menjadi info-info spesifik gitu ya, atau mungkin di situ bisa jadi laporan bulanan, harian, mingguan, tahunan, atau bahkan mungkin hanya sekedar urutan aktivitas, urutan nama, urutan nilai dan sebagainya, itu bagian dari informasi. Asalkan itu melalui sebuah proses. Jadi kalau data diproses, ujung-ujungnya pasti jadi informasi dalam bentuk apapun. Ya, adapun keuntungan penggunaan database yang pertama yaitu ketidakbergantungan sebuah data, independensi data. Jadi data itu
karena sentral ya database-nya, jadi kita tidak bergantung kepada data-data yang lain. Cukup misalnya mengakses data tersebut, database tersebut ya, dalam satu server misalnya. Kemudian akses yang efisien terhadap data. Ini menyebabkan akses yang lebih mudah dan lebih cepat. Keamanan dan integritas data yang terjaga. Kemudian adanya administrasi data. Jadi ketika kita melakukan pengelolaan itu sangat-sangat mudah ya, sangat mudah. Dan kemudian akses bersamaan, ya, sharing data dan recovery terhadap error. Nah, ini nih keuntungan dalam penggunaan database. Kemudian komponen database itu yang pertama adanya kamus data, repository. Ini mendefinisikan data dan strukturnya. Kemudian utilitasnya, jadi aplikasi yang digunakan untuk ya dikatakanlah menggunakan atau memanfaatkan data ya, gitu, dalam database. Kemudian informasi, ini berupa laporan. Oke, terdapat beberapa model-model dalam pendekatan database. Pertama yang database hierarkis. Ini bicara tentang field atau record itu diatur dalam kelompok-kelompok yang saling berhubungan, menyerupai diagram pohon. Nah, di dalam database hierarkis, itu satu parent akan berhubungan dengan satu child, gitu ya. Jadi, misalnya ini contoh dari Tanjung Priuk, ini sistem reservasi penumpang ya. Ini parentnya adalah Tanjung Priuk, maka dia secara nggak langsung child-nya yaitu KMP ILE. Kemudian dari KMP ILE, tanggal berlayarnya 17 Mei dan seterusnya gitu ya. Ini menyatakan bahwa satu parent ke satu child. Nah, ini database hierarkis. Nah, kemudian database jaringan ya. Ini perkembangan dari model database hierarkis, di mana setiap record child-nya memiliki lebih dari satu parent. Kalau yang hierarki itu ya satu child, satu parent. Satu parent, satu child gitu ya. Nah, di sini beberapa child itu bisa memiliki satu parent atau bahkan lebih gitu ya. Oke, berikutnya adalah model database relasional. Nah, ini yang sering kita gunakan saat ini. Bagaimana menghubungkan data pada berbagai macam file yang berbeda dengan menggunakan sebuah key atau kunci atau elemen data yang umum. Nah, kita bisa menggunakan Paradox, Access, Oracle, gitu, Sybase, MySQL, Informix, gitu, PostgreSQL dan sebagainya itu yang menjadi aplikasi dalam pemanfaatan database relasional. Nah, ini contoh database Departemen Kendaraan Bermotor. Jadi, dalam database itu terdapat file izin mengemudi, file pemilik mobil, file surat tilang, dan di sini ada file surat tilang karena pelanggaran parkir gitu ya, sama surat tilang karena pelanggaran lalu lintas. Nah, ini jadi key field yang dihubungkan itu apa gitu. Misalnya key-nya yaitu nama pengemudi dari file izin mengemudi. Maka ke file pemilik mobil itu nanti akan dihubungkan nama pemiliknya gitu ya. Nama pengemudi di file izin mengemudi merupakan nama pemilik pada file pemilik mobil. Demikian juga dari nomor SIM pada file izin mengemudi, itu key yang berelasi dengan nomor SIM pada tanggal kejadian pada file surat tilang karena pelanggaran lalu lintas. Nah, kalau dilihat juga, ini ada file pemilik mobil, ada nomor plat mobil ya. Nomor plat mobil pada file pemilik mobil, ini merupakan key bagi nomor plat mobil pada file surat tilang karena pelanggaran parkir. Nah, ini dari setiap file atau table ini dia punya key yang menjadi key dalam relasi dengan file atau tabel yang lainnya. Nah, ini database relasional. Nah, kemudian ada database berorientasi objek. Nah, ini database ini mengemas data dan juga sekaligus fungsi untuk mengakses data ke dalam bentuk objek, gitu ya. Nah, database berorientasi objek ini menggunakan objek, yaitu sebuah perangkat lunak sebagai elemen dalam file database. Jadi, adanya di situ sebuah software ya yang digunakan dalam
file-file database-nya. Nah, sebuah objek itu terdiri atas satu, data dengan berbagai bentuk, dan dua, instruksi aksi yang diambil pada data. Jadi sudah ada di set fungsionalitasnya. Nah, misalnya ini database siswa berorientasi objek dapat memuat foto dan byte suara. Jadi ketika ada suara siswa, gitu ya. Suara siswa ini ternyata dia memuat juga foto dengan suara vokalnya dia, suara vokalnya siswa. Nah, objek pada database menyimpan operasi yang disebut method, yakni program yang digunakan objek untuk memproses dirinya sendiri. Nah, ini sudah banyak contohnya, salah satunya program yang memberitahu cara menghitung nilai rata-rata mahasiswa atau cara menampilkan atau mencetak record siswa. Nah, ini penggunaannya di DB2, CloudSpace, dan Oracle 9e. Ini adalah model database multidimensional, di mana database ini memodelkan data sebagai fakta, dimensi, atau numerik untuk menganalisis data dalam jumlah besar. Jadi, penggunaan database multidimensional ini mampu melakukan analisis gitu ya, secara independen dengan tujuan untuk mendapatkan keputusan. Nah, itu keputusan itu yang diinterpretasikan oleh si penerima analisis datanya. Gitu. Nah, database multidimensional menggunakan bentuk kubus. Jadi, bentuk ini merepresentasikan dimensi-dimensi data yang tersedia bagi user. Ini maksimal 4 dimensi. Ini contohnya Intersystem Cache, CounterCube, dan Cognoa PowerPlay. Ini adalah contohnya database multidimensional, di mana ketika kita menggunakan misalnya di sini ada untuk atribut produk, di mana ada jumlah penjualan menurut lokasi gitu ya. Nah, ini kemudian dikemas dalam sebuah kubus sampel yang memuat data penjualan. Nah, ini kubus datanya dapat melihat sampai 4 dimensi sekaligus. Dalam hal ini, kubus mengeneralisasi keseluruhan dari data yang tersedia, gitu ya, dari tabel, baik dari jenis produknya, atribut jenis produk, sampai ke jumlah penjualan. Nah, di sini ada dari berbagai kota juga dengan angka-angkanya ya. Pada dasarnya, data adalah sesuatu yang belum memiliki nilai, namun dapat diproses untuk menghasilkan sebuah informasi yang berguna bagi penerimanya. Nah, sekumpulan data gitu ya, bagi sebuah perusahaan itu menjadi sangat penting. Misalnya ada sebuah perusahaan profit, dia ingin mengetahui keinginan atau kecenderungan produk yang paling unggul ya, gitu, melalui kuantitas produk yang terjual oleh pembeli gitu. Nah, perusahaan tersebut bisa menggali data-data dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal gitu ya, dan mengemasnya menjadi informasi yang bermanfaat dalam menetapkan keputusan bagi perusahaan tersebut. Tuh. Nah, caranya dengan memanfaatkan data mining. Mining di sini data sebagai tambang ya, sebagai bahan untuk mendapatkan pola-pola tertentu. Pola-pola seperti apa yang secara khusus menggunakan metode biasanya statistik, matematik, entah algoritma tertentu dan sebagainya, sehingga dari proses menggunakan metode-metode tersebut dihasilkan sebuah informasi atau temuan-temuan. Nah, dari temuan tersebut, dari informasi tersebut, itu yang diarahkan menjadi keputusan atau kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh perusahaan guna meningkatkan banyak hal ya, termasuk keuntungan perusahaan. Ini adalah diagram alur ketika kita melakukan proses data mining, di mana kita harus memiliki sumber data. Nah, dari sumber data itu kemudian digabungkan datanya, baik dari data yang internal maupun eksternal. Kemudian data itu di cleansing atau istilahnya scrubbing ya. Berarti membersihkan data dari data-data yang tidak konsisten, yang kualitasnya jelek, yang ada tipografi, dan sebagainya. Kemudian dari data cleansing itu menciptakan metadata. Nah, ini menunjukkan transformasi dan rangkuman data.
Ya. Nah, dari sini ini dipindahkan, memindahkan data, yaitu mengisikan data dan metadata ke dalam warehouse secara periodik. Jadi ini di dalam warehouse ini data disimpan dulu, gitu ya. Dan kemudian dari data warehouse itu kemudian dicarilah pola-pola berdasarkan algoritma tertentu, metode tertentu. Jadi kita menggunakan query dan hal lainnya gitu ya untuk melakukan pemetaan gitu ya terhadap data yang sudah disimpan tadinya di warehouse gitu. Nah, dari data yang sudah didapatkan patternnya, pola-polanya, kemudian pasti akan ada temuan. Nah, kemudian prosesnya itu melaporkan penemuan dari pencarian pola-pola atau pattern-pattern pemetaan data yang ada dari warehouse. Nah, dari situ kemudian kita mengolah dan menafsirkan hasil temuannya. Nah, sehingga dari penafsiran hasil temuan tersebut baru bisa dilakukan action plan gitu ya atau eksekusi instruksi ataupun kebijakan tertentu. Nah, ini jadi ujung dari hasil pemrosesan dari data mining. Ya, demikian untuk pertemuan saat ini. Terima kasih.